Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah terlihat bersama. Pangeran Jayakusuma. Sang Bagaskara telah menggelincir ke langit belahan barat ketika Kiraganata dan Pangeran Jayakusuma memasuki halaman perguruan Kapakisan. Sejenak mereka melepas lelah di bawah batu besar yang menyerupai piring yang merupakan ruangan tunggu. Nah, inilah perguruan Kapakisan, atau biasa juga disebut Padepokan Kapakisan. Pada zaman dulu, orang-orang hanya memanggil dengan sebutan Goa Kapakisan, karena tempat ini memang merupakan sebuah goa, di mana Empu Kapakisan bertapa sambil menggubah ilmu-ilmunya. Pemandangan dari sini nyaman sekali. Hawanya juga sejuk. Nah, Angger istirahat dulu di sini. Paman akan menemui Gusti Putri Retno Marlangen sebentar. Iya, Paman. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, Kiraganata masih belum muncul juga. Pangeran Jayakusuma menjadi gelisah. Mengapa Paman Raganata lama sekali? Matahari sudah semakin condong ke barat. Sebentar lagi pasti terbenam dan hari menjadi malam. Aku tak bisa tinggal diam begini. Coba, akan kususul dia ke dalam goa. Gelap sekali goa ini. Dan lagi banyak lorong-lorongnya. Wah, bahaya. Aku bisa tersesat. Tidak bisa keluar lagi. Lorong ini rasanya semakin sempit. Apakah Paman Raganata juga melewati lorong ini? Ataukah melalui jalan yang lain lagi? Aku tidak tahu apa maksudnya. Dia meninggalkan aku sendirian di luar sampai begini lama. Bagaimana ya? Apa sebaiknya aku kembali saja? Tidak. Aku harus bisa menemukan di mana ruangan Bibi Retno Marlangen. Nah, ada cahaya kecil di depan sana. Mungkin disitulah tempat Bibi Retno Marlangen. Cahaya kecil itu berasal dari ruangan ini. Bagaimana aku bisa masuk? Pintunya tertutup rapat sekali. Pintunya dari lempengan batu lagi. Akan ku coba membukanya. Lumayan. Pintu ini bisa ku dorong sedikit demi sedikit. Akan ku coba lagi. Siapa kau? Berani membuka pintu kamarku? Suara itu sebenarnya sangat pelan, walaupun terasa tajam dan dingin. Tapi bagi telinga Pangeran Jayakusuma, terdengar seperti geledek menyambar. Secepat kilat dia membalikkan tubuhnya, dan di hadapannya sudah berdiri seorang gadis remaja. Gadis itu cantik sekali, tapi kelihatannya angker. Pakaian gadis itu yang berwarna putih menambah keangkerannya. Pangeran Jayakusuma terkesima untuk beberapa saat lamanya. Maafkan aku. Aku ingin bertemu dengan Bibi Retno Marlangen. Tutup pintu itu kembali. Baik, akan kututup lagi. Nah, sudah rapat kembali. Sudah kututup lagi pintu ini. Lain kali, kau harus punya kesopanan setiap masuk ke rumah orang. Iya. Aku mengaku bersalah. Soalnya Paman Raganata... Sudah. Jangan menyalahkan orang lain. Mari ikut aku. Nah, Gusti Putri, pemuda itulah yang tadi kuceritakan. Selanjutnya, terserah Gusti Putri sendiri. Tugasku mencarikan calon pewaris sudah selesai. Maafkan Paman Yangger ya. Kalau Angger terlalu lama menunggu di luar,
Itu adalah kemauan Gusti Putri Retno Marlangan. Jadi kau yang bernama Jaya Kusuma, yang terkenal nakal itu? Benar. Dan kaukah Bibi Retno Marlangan yang terkenal, yang terkenal cantik jelita itu? Apa katamu? Oh, rupanya kau belum mengenal siapa aku. Mari sini. Telingamu perlu juga sekali-sekali dicentil. Aduh, panas sekali. Panas, aduh. Apakah jari-jarimu yang halus itu terbuat dari bara api? Aduh. Hanya untuk peringatan bagimu, Jaya Kusuma. Apakah kau selalu begitu di depan wanita? Maksud Bibi? Apakah kau punya kesenangan menggoda hati wanita? Tidak. Aku hanya berusaha untuk jujur. Aku selalu mengatakan apa adanya. Apakah itu salah? Gusti Putri, ada beberapa orang tamu tak diundang menunggu di luar. Tamu baik atau tamu jahat? Agaknya tamu yang kurang baik, Gusti. Mereka tidak mau turun dari kudanya. Apakah aku yang harus menemuinya, Eyang Raganata? Saya kira tidak perlu, Gusti. Cukup saya saja. Hanya kalau boleh saya pinjam Jaya Kusuma barang sebentar untuk menemui mereka. Bawalah. Aku tidak membutuhkan pemuda berandal semacam dia. Ayo, Angger. Mengapa ragu-ragu? Apa yang sedang Angger pikirkan? Agaknya Bibi marah padaku. Sudahlah. Nanti juga dia akan baik lagi. Maklum perasaan wanita itu sangat lembut. Walaupun dia seorang pendekar sakti. Wanita tetap saja wanita yang tak bisa dipisahkan dari naluri kewanitaannya. Ayo, cepat. Sebenarnya siapakah mereka, Paman? Apakah tamu-tamu istimewa? Tidak terlalu istimewa. Mereka adalah Pangelet dan Singanuwu. Hai, Pak Tua. Kami datang untuk mengambil anak itu. Kau tidak berhak menyimpannya di guamu yang apek itu. Serahkan Jaya Kusuma sekarang juga, Pak Tua. Sabar. Pasti akan saya serahkan kembali anak ini. Tapi tunggu dulu. Apakah anaknya mau? Dia mau ataupun tidak, kami akan tetap membawanya pulang ke Jabon Garut. Wah, kalau main paksa ya aku tidak setuju. Kau mau serahkan atau tidak? Ayo Jaya Kusuma. Jangan kau kegirangan karena ada yang melindungimu. Ayo ikut aku. Sekarang aku sudah menemukan tempat yang paling baik untuk belajar ilmu. Dan tempat itu bukanlah Jabon Garut, melainkan Goa Kapakisan ini. Bagaimana Singanuwu? Sudah kepalang basah, Kakang. No. Kalau si tua itu tidak mau menyerahkan, ya kita rebut saja. Apa itu, Kok mau main rebut segala? Aku tak suka ada orang senang merebut atau merampas hak orang lain. Lebih baik kalian cepat pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Kami akan pergi. Tapi dengan membawa Jaya Kusuma. Langkai dulu bangkai Raganata. Kalau kalian hendak membawa Angger Pangeran Jaya Kusuma. Akan kupenuhi syaratmu itu, Pak Tua. Ayo Singanuwu. Kita bekok si tua bangka itu, Karena kesal, usahanya membekuk Pangeran Jayakusuma selalu gagal. Pangelet dan Singanuwu bertempur habis-habisan. Tapi walaupun bagaimana, kemampuan mereka masih jauh di bawah Ki Raganata. Itulah sebabnya, dalam waktu tidak terlalu lama, Ki Raganata sudah memojokkan mereka ke suatu daerah yang berbahaya. Dan pada saat itulah, dari tempat yang agak terlindung, dua pasang mata sibuk melihat jalannya pertempuran. Tak mungkin Pangelet dan Singanuwu mampu merobohkan si tua Raganata. Mereka memang bukan tandingannya. Kalau begitu, apakah perlu kita bantu dari sini, Kakang Bowong? Kau ambil senjata rahasiamu, Sunti. Bidikanlah satu atau dua saja, supaya memecah perhatian si tua bangka itu.
Hanya dengan cara seperti itu, kita bisa melindungi Pangelet dan kawannya. Ayo cepat, Sundi. Keadaan mereka sudah benar-benar terjepit. Baik, Kakang. Kurang ajar. Ada yang membokongku dengan senjata rahasia. Baik, jangan salahkan aku kalau senjata rahasiamu memakan korban temanmu sendiri. Ya! Ayo, mengapa kalian bertempur dari tempat tersembunyi? Ayo, keluarlah. Mari kita berlaga secara kesatria di tempat terbuka. Aku datang untuk memenuhi tantanganmu, Rakanata. Bagus. Bukankah yang bernama Bowong Sunti, dua iblis yang sudah terkenal ke seluruh penjuru Majapahit itu? Kau harus menebus kesalahanmu, Rakanata. Kau sudah membunuh Pangelet, keponakanku. Apa? Aku membunuh keponakanmu? Bah, kau tidak adil, Bowong. Bukankah Pangelet terkapar karena lemparan senjata rahasiamu sendiri? Tapi karena kau telah menangkisnya, hingga senjata rahasiaku jalannya mencong dan mengenai Pangelet. Apakah aku tidak boleh menangkis serangan lawan yang dilancarkan secara curang? Aku toh belum mau mati, Sunti. Aku masih ingin hidup. Karena itu, lemparan senjatamu kutepiskan ke arah ponakanmu sendiri. Sekarang ponakanmu sendiri yang terpaksa menjadi korban. Tutup mulutmu. Uang bangka tak berharga. Sekarang rasakan pembalasanku. Rakanata, kuakui kau memang pendekar tangguh di zaman ini. Kau murid Kinasih Empu Kapakisan yang sakti mandraguna. Karena itu, kau pun sedikit banyak mewarisi ilmu kepandaiannya. Tapi jangan harap kau akan mampu bertahan dalam 40 jurus kalau kami menyerang bersama-sama dengan seluruh kemampuan kami. Ayo, Sundi. Apa yang dikatakan Bowong memang benar adanya. Walaupun Kiraganata adalah seorang pendekar pilih tanding, tapi menghadapi pasangan Bowong Sunti yang menyerang dengan gencarnya, ia menjadi kerepotan juga. Semula pedang pendeknya mampu membabat setiap serangan yang datang, bahkan balas menyerang dengan sengitnya. Tapi lama-kelamaan, pertahanannya menjadi kendor juga. Terlebih setelah Bowong Sunti bertempur sambil melempar senjata rahasia andalan mereka. Keadaan Paman Rakanata benar-benar mengkhawatirkan. Dua orang berilmu setan itu menghujaninya dengan senjata rahasia. Apa yang harus kulakukan? Kasihan Paman Rakanata. Sambil mendekap luka di lehernya, masih saja berusaha menangkis sabatan-sabatan pedang dan lemparan senjata rahasia. Lemparan senjata rahasia semakin deras. Aku harus membantu Paman Rakanata. Maka tanpa memperhitungkan lagi bahaya yang bisa mengancam keselamatan nyawanya, Pangeran Jayakusuma terjun ke tengah arena pertempuran. Sementara lemparan senjata rahasia beracun Bowong Sunti semakin deras bagaikan hujan. Pekerjaan siapa lagi ini? Kalau bukan pekerjaan wanita setan itu. Ayo, turun kau dari goa tempatmu mendekam selama ini. Jangan hanya campur tangan dari tempat yang jauh. Turun kau! Bersamaan dengan selesainya perkataan Bowong, maka dari pintu goa Kapakisan muncullah sosok seorang gadis remaja dengan pakaian serba putih. Wajah gadis itu sangatlah tenangnya, namun pancaran matanya dingin sedingin air telaga puncak Gunung Arjuna. Bukankah kau Bowong Sunti? Bukankah kita pernah bertemu? Iya, dan sekarang kita kembali bertemu. Kalian mau apa?
datang ke perguruan Kapakisan. Lihat, Raganata telah membunuh keponakanku. Dan sekarang, aku akan menuntut balas. Hutang nyawa, bayar nyawa. Kalau sampai keponakanmu mati, tentu itulah karena ulahnya sendiri. Tapi kalau sampai kalian melukai orang tua seperti Eyang Raganata, bukankah itu perbuatan yang nista? Jenak Bowong tak bisa menjawab kata-kata Retno Marlangen yang mengalir dengan dingin dari rongga mulutnya yang indah. Saat itu dipergunakan oleh istrinya Sunti untuk mencuri kelengahan gadis pendekar itu. Diam-diam dia meloloskan beberapa buah senjata rahasianya. Kau sombong gadis kecil. Terbelalak mata Sunti melihat Retno Marlangen tak sedikit pun bergeser dari tempatnya berdiri. Tapi 3 buah senjata rahasia itu sudah terselip di antara jari-jari tangannya. Oh, kau senang bermain-main dengan senjata macam begini, Sunti? Nah, terimalah kembali senjatamu. Hiya! Kurang asam. Hei, anak setan. Kalau kau mau kuperingatkan, tentu kami tak akan bermusuhan denganmu. Jangan turut campur urusan kami. Kami tak akan merugikanmu. Dengan membuat gaduh di halaman perguruan ini, kalian sudah membuat kerugian besar bagiku. Aku sudah terbiasa hidup tenang dan tenteram di sini. Pergilah kalian secepatnya. Jangan sampai aku mengambil keputusan lain. Kau tidak bisa menggertakku dengan cara murahan seperti itu. Ayo Sundi, kita mulai lagi. Aku selalu siap, Kakang Bowong. Wajah Retno Marlangen mendadak berubah begitu mendengar kata-kata Bowong Sunti. Tapi rupanya dia tak bermaksud membalasnya dengan kata-kata lagi. Hanya tangan kanannya bergerak membuka ikat pinggang. Dan seperti permainan sulap saja layaknya, ikat pinggang itu tiba-tiba berubah menjadi sehelai selendang berwarna pelangi. Marilah kita mulai. Aku sudah mulai jenuh melihat kalian berdua seperti 2 ekor tikus selokan yang hina. Bagus, bagus. Marilah kita lihat. Apakah perguruan Kapakisan masih mampu mempertahankan namanya yang harum seperti 10 tahun yang silam? Iya! Hati-hati Sunti. Kalau bisa, hindarilah sambaran ujung selendangnya itu. Berbahaya. Baik, Kakang Bowong. Mampuslah kau setan cilik. Iya! Kembali Bowong Sunti terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya kali ini lawan yang dihadapi jauh berbeda. Walaupun serangan datang bertubi-tubi, namun Retno Marlangen hampir tidak bergerak sama sekali. Hanya kibasan selendangnya nampak menyambar ke sana kemari. Kadangkala berupa gulungan sinar aneka warna, kadangkala seperti pancaran kilat membelah merobek-robek udara. Melihat tontonan yang sangat menarik itu, Pangeran Jayakusuma sampai ternganga. Memang hebat sekali Retno Marlangen. Serangan selendangnya kelihatan indah, seperti gerak-gerik seorang penari serimpi. Tapi sebenarnya, di balik keindahan itu, mengandung bahaya yang siap menerkam lawannya. Nah, sekarang Bowong Sunti mulai terdesak. Tapi nampaknya, Bibi tidak memberi hati lagi. Kibasan selendangnya semakin terarah. Oh, Bibi melompat mundur. Apa yang hendak dilakukannya? Nah, sekarang sambutlah jurus selendang mautku ini, Bowong Sunti. Hup, hup, iya, hei, Kakang Bowong. Iya. Kakang Bowong, Kakang Bowong. Kau membunuh suamiku. Kau membunuh suamiku. Aku tidak terima. Tidak terima. Kalau tidak terima, majulah Sunti. Biar ku suruh kau menyusul suamimu itu. Ayo, majulah. Oh, kau menang sekarang. Kau menang. Tapi tidak dalam kesempatan lain. Ayo Singa Nuwuk. Apalagi yang kau lakukan di situ? Kalau kau kembali ke Jabon Garut, sampaikan salamku pada Paman Rangga Permana. Jayakusuma, angkat tubuh Eyang Raganata. Bawa ke dalam.
Baik, Bibi. Baik. Pangeran Jayakusuma menggotong tubuh Kiraganata memasuki lorong goa yang berpelit-pelit. Di depannya, Retno Marlangen bertindak sebagai penunjuk jalan. Mereka kemudian sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Pangeran Jayakusuma membaringkan Kiraganata di atas lempengan batu yang halus dan licin. Lelah? Ya, sedikit. Aku belum biasa berjalan di tempat yang gelap. Tapi di ruangan ini agak terang. Iya. Sinar matahari sore masih bisa menembus celah-celah dinding atas. Ya, tapi itu hanya tinggal sebentar lagi. Nanti kalau matahari sudah tenggelam, ruangan ini akan sama hitamnya dengan lorong-lorong yang kau lewati tadi. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan menyalakan pelita kecil yang minyaknya diperas dari daun jarak. Kau tunggu sebentar ya? Iya, Bi. Silakan. Kasihan Paman Raganata. Dia berkorban untukku sampai terluka. Senjata rahasia Bowong Sunti memang jahat. Kalau saja Bibi Retno Marlangen tidak menangkis dengan kibasan-kibasan selendangnya, tentu aku juga akan menjadi mangsa yang empuk. Oh, ada sinar pelita mendekat. Ya, benar. Bibi yang datang. Bagaimana Jayakusuma? Bukankah sekarang cukup terang ruangan ini? Iya, Bi. Cukup terang dan hangat. Masih pingsan. Eyang terkena lemparan senjata rahasia tepat di bagian urat lehernya. Memang licik dua orang iblis itu. Syukur aku sudah menyingkirkannya salah satu. Apakah lukanya berbahaya, Bi? Kabarnya racun iblis Bowong Sunti terkenal ganas. Tapi ya mudah-mudahan masih bisa diobati. Eyang Kapakisan pernah mengajari bagaimana membuat ramuan pemunah racun yang ampuh. Nafasnya masih wajar. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bi? Mari ikut aku. Kemana? Kau laki-laki cerewet. Ikut saja. Ruangan apa ini, Bi? Di balik pintu besar ini, Abu Eyang Kapakisan tersimpan. Menurut Eyang Raganata, kau terpilih menjadi ahli waris ilmunya. Karena itu, kau wajib menghaturkan sembah di hadapan Abu Guru. Menghaturkan sembah? Ayo, berlututlah Jayakusuma. Iya, begitu. Nah, sekarang, haturkanlah sembahmu dengan kepala menunduk sampai menyentuh tanah. Aku, Jayakusuma, dengan ini menghaturkan sembah baktiku ke hadapanmu, Guru. Begitu? Iya, begitu. Cukup. Dan sekarang, ucapkanlah sumpah setiamu sebagai murid. Baik, Bi. Guru, sebagai murid, aku berjanji akan mematuhi semua aturanmu melalui Bibi Retno Marlangen dan Paman Raganata. Aku berjanji, setelah mewarisi ilmu kepandaianmu, akan berbuat kebajikan untuk sesama manusia. Aku bersumpah, jika kelak kemudian hari ternyata melanggar janji ini, moga-moga arwahmu akan mengutuki aku di nirwana. Nah, sekarang lihatlah ke sekelilingmu. Bukankah ada 4 kamar semuanya? Iya, Bi. Ada 4 kamar. Memang kenapa, Bi? Dengar, Jayakusuma. Kamar yang ini kau sudah tahu, untuk menyimpan Abu Guru. Lalu kamar yang di sebelahnya disediakan untuk menyimpan Abu Eyang Raganata. Dan kamar ini untuk abuku. Kelak kalau aku sudah mati dan mayatku dibakar. Masih ada 1 kamar lagi, Bi? Itu kamar untukmu. Oh, tidak, Bi. Aku tak mau terkubur di dalam gua ini. Aku tak mau. Diam. Jangan menjerit-jerit seperti anak kecil. Tapi mengapa aku harus terkubur di sini? Ketahuilah, Jayakusuma. Ilmu sakti Eyang Kapakisan yang akan kita pelajari. Bukan main bahayanya. Kalau sampai keliru menggunakannya, kita akan hangus terbakar. Nah, itulah sebabnya. Belum-belum, Guru sudah menyediakan kuburan untuk kita berdua. Kau lihat, lapangan yang berdinding batu di sebelah gua Kapakisan ini?
Iya, Bi. Aku lihat. Lapangan untuk apakah itu? Untuk membakar mayat. Mayat siapa? Mayatmu. Oh, mayatku akan dibakar. Siapa yang akan membakar? Tentu saja aku. Oh, tidak, Bi. Aku tidak mau. Tapi bagaimana itu bisa dipastikan, Bi? Apakah umur Bibi bisa dipastikan lebih panjang dari umurku? Sehingga Bibi lah yang akan membakar mayatku? Sebelum aku mati, Jayakusuma, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan membakar mayatmu dan menyimpan abumu di tempat yang sudah disediakan guru. Pangeran Jayakusuma. Sebelum aku mati, Jayakusuma, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan membakar mayatmu dan menyimpan abumu di tempat yang sudah disediakan guru. Kemudian, aku akan membakar diriku sendiri. Sedang untuk menyimpan abuku, aku akan menugaskan seseorang yang bisa kupercaya. Bibi hanya mau menakut-nakuti aku. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi itulah rencana guru. Untuk menyelamatkan ilmu sakti dan para pewarisnya yang sah. Mengapa kau memandang bibimu dengan cara begitu? Jayakusuma. Iya, Bi. Kau memang anak nakal. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya sangat menyayangkan kalau wajah cantik seperti Bibi harus dibakar. Kusuma, kau ingin kucentil kupingmu lagi? Jangan, Bi, jangan. Baiklah, aku tidak akan memandang wajah Bibi lagi. Aku akan menundukkan mukaku terus-menerus. Aku tidak akan menjadi anak nakal lagi. Aduh, sudah. Ayo, kita menengok Eyang Raganata. Mungkin sekarang beliau sudah siuman. Waktu mereka tiba, Ki Raganata tengah duduk bersila sambil mengatur pernapasannya. Mereka menunggu sesaat sampai laki-laki tua itu membuka matanya pelan-pelan. Gusti Putri sudah membawanya ke ruangan itu. Sudah, Eyang. Dan dia sudah mengucapkan janji setianya pada guru. Sudah, Eyang. Di samping itu, saya juga sudah menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut kamar-kamar perabuan. Bagus. Nah, Angger Jayakusuma, mulai hari ini Angger telah resmi menjadi murid Empu Kapakisan. Kau tidak boleh berlaku sembarangan lagi, Jayakusuma. Sebab apa yang akan kau lakukan menyangkut nama baik almarhum guru kita. Dan selanjutnya, Angger tinggal berlatih dan berlatih, memperdalam ilmu sakti yang tiada bandingannya di seluruh Majapahit ini. Berlatih? Siapa yang akan menemani saya berlatih, Paman? Eyang? Tentu saja Gusti Putri Ratno Marlangen yang akan membimbing Angger Pangeran. Enaknya. Mana mau aku menemanimu berlatih, anak berandal. Ya, jangan begitu, Gusti Putri. Jangan pelit kalau menjadi orang kaya ilmu. Iya, benar, Eyang. Bibi pelit. Di samping itu dia judes, galak. Diam, cerewet. Kalau aku tidak galak, tentu kau akan kesenangan. Lama-lama kau akan berani kurang ajar padaku. Nah, Angger Pangeran tidak boleh berlaku sembarangan pada Gusti Putri. Ya? Sebab dialah yang ditunjuk langsung oleh guru sebelum beliau wafat untuk membimbing siapa saja yang beruntung menjadi ahli waris ilmu Kapakisan. Iya, Eyang. Saya tidak akan berlaku kurang sopan lagi di hadapan Bibi. Tapi Bibi juga jangan terlalu galak. Apakah aku harus memperlakukanmu seperti anak kecil? Mari sini, Jayakusuma. Ayo kita latihan. Mana pedangmu? Nah, kakimu salah. Seharusnya begini ya, anak manis. Gusti Putri bisa melucu juga rupanya. Tapi Ngger, ya, bagaimanapun juga, Bibi Retno Marlangen ini
sekarang adalah guru Angger Pangeran. Nah, dengar Kusuma, aku sekarang gurumu. Jadi kau harus menuruti segala perintahku. Tapi aku akan tetap memanggil Bibi saja. Boleh kan? Tidak boleh. Kau harus memanggil aku guru. Tidak, Bibi saja. Guru. Bibi, kedengarannya lebih merdu. Bibi. Guru. Bibi. Guru. Bibi. Bukankah lebih merdu kalau kupanggil Bibi? Tapi panggilan yang cocok adalah guru. Bukankah aku yang akan membimbingmu? Ya, itulah sebagian pekerjaan anak-anak muda. Dulu, waktu aku masih muda juga begitu. Tapi sudahlah. Mengapa soal kecil begitu harus diributkan? Gusti Putri, kalau memang Angger Pangeran Jayakusuma ingin memanggil Bibi, apa salahnya? Bukankah memang Gusti Putri adalah benar-benar bibinya? Nah, Eyang Raganata ternyata setuju dengan pendapatku. Nah, sekarang dengarkan. Meskipun sebenarnya Gusti Putri dan juga Angger Pangeran adalah putra-putri seorang raja, tapi karena hati saya sudah demikian dekat, tak apalah kalau saya memanggil Tuan Putri dan Angger Pangeran dengan sebutan anakku. Apakah Tuan Putri tidak keberatan? Sama sekali tidak, Eyang. Justru saya merasa sangat terharu. Karena bagaimanapun juga, saya sudah menganggap Eyang seperti orang tua saya sendiri. Demikian juga, saya tidak keberatan, Eyang. Malah, saya merasa bangga mempunyai orang tua seperti Eyang Raganata. Ya. Begitu baik hati dan sangat memperhatikan kami. Apa enaknya menjadi anak raja kalau hidupnya dikekang, ditekan, atau bahkan ditelantarkan? Jangan begitu, Ngger. Bagaimanapun juga, Angger tetaplah putra Sri Baginda Hayam Wuruk. Dan apapun kebijaksanaan yang diturunkan untuk Angger, tentulah tujuannya baik. Iya, tapi saya lebih cocok dengan Eyang. Saya manusia, tidak bisa dicetak seperti batu bata. Iya, saya mengerti. Nah, anak-anakku, sekarang dengarkan baik-baik. Ini adalah pesan almarhum guru kepadaku yang harus kusampaikan pada kalian. Tapi sebelumnya, aku akan menuturkan sebuah cerita agar kalian mengerti latar belakangnya. Guruku, yang sekarang juga menjadi guru kalian berdua, adalah orang sakti yang berhasil menolong Mahapati Gajah Mada tatkala menyerbu Pulau Bali. Semua orang tahu hal itu. Tapi tidak semua orang tahu hubungan antara Mahapati Gajah Mada dan gurumu. Mereka berdua sebenarnya masih saudara seperguruan. Sewaktu muda, mereka bercita-cita mengabdikan diri bagi suatu kebangunan negara yang adil, aman, dan sentosa. Tapi cita-cita bersama itu akhirnya porak-poranda di tengah jalan semenjak kehadiran Raden Ayu Bebet. Siapa Raden Ayu Bebet itu, Paman? Orang mengenal Raden Ayu Bebet setelah wanita cantik itu menjadi istri Mahapati Gajah Mada. Lalu, apa sebabnya guru dan Paman Mada berpisah, Eyang? Hanya mereka yang tahu apa sebabnya mereka berpisah. Guru mengalah, lalu mendaki gunung dan menjadi seorang pertapa sakti. Sedangkan Gajah Mada, seperti banyak diketahui orang, sampai sekarang masih menjabat sebagai seorang mantri Mukya di Majapahit. Eyang, kalau begitu, apakah guru bermusuhan dengan Mahapati Gajah Mada? Pertanyaan itu pun hanya mereka yang mampu menjawabnya. Sebab kalau dikatakan bermusuhan, mengapa gurumu membantu Mahapati Gajah Mada sewaktu menyerang Bali Dwipa? Sebaliknya, kalau tidak bermusuhan, mengapa beliau dengan penuh semangat menekuni ilmu sakti Mahapati Gajah Mada, kemudian menggubah ilmu sakti lain untuk memecahkannya? Menggubah ilmu sakti lain? Iya,
Dan ilmu sakti itulah yang sekarang ini dipesankan kepadaku oleh guru agar mewariskannya pada kalian berdua, anak-anakku. Apakah nama ilmu sakti itu, Eyang? Namanya Witaradia. Oh, Witaradia? Ya. Namanya saja sudah menunjukkan kewibawaan suatu ilmu. Coba, tunggu sebentar. Akan kuperlihatkan sesuatu pada kalian. Kalau saja aku sudah menguasai ilmu sakti Witaradia, akan kuobrak-abrik perguruan Jabon Garut. Kusuma, ilmu sakti tidak untuk membuat keonaran, tidak untuk membalas dendam, tidak untuk mengalahkan siapa-siapa. Ini pesan guru sebelum wafat yang disampaikan melalui Eyang Raganata. Tapi bukankah guru menggubah Witaradia untuk mengalahkan Mahapati Gajah Mada? Bagaimana kau tahu hal itu? Sedangkan Eyang Raganata sendiri pun tidak berani memastikannya. Menurut Eyang Raganata, Mahapati Gajah Mada adalah manusia besar dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Demikian pula Eyang Kapakisan, guru kita, adalah juga manusia besar dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kalau toh mereka tidak bisa bertemu di satu titik, ya, itu hanya karena perbedaan cara mengamalkan ilmunya. Lain tidak. Eyang Raganata datang. Anak-anakku, di dalam kotak besi ini terdapat sebuah buku dan 2 buah pedang pendek. Lihatlah sendiri. Nah, inilah buku itu. Bentuknya 4 persegi panjang dan ditulis di atas lembaran-lembaran kain sutra yang mungkin bahannya diperoleh dari negeri seberang. Indah sekali buku ini. Bukan hanya indah kulit luarnya, tapi indah juga isinya. Ya, tentu saja bagi mereka yang bisa membacanya. Nah, dan inilah pedang pendek itu. Pedang ini namanya Pancakumara. Semenjak masih hidup, guru tak pernah terlepas dari pedang ini. Dan sekarang pedang ini pun diwariskan pada kalian berdua sebagai murid-muridnya. Tapi janganlah pedang ini kalian pakai sembarangan, karena sangat berbahaya. Ketajaman pedang ini luar biasa. Dia bisa dipakai merajang besi ataupun batu bagaikan merajang sayuran. Nah, terimalah anak-anakku. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Eyang. Janganlah berterima kasih padaku, tapi pada gurumu. Sekarang kita kembali kepada kitab Witaradia. Apakah kitab Witaradia sulit dibaca, Eyang? Kalau hanya membaca kata-katanya, tidaklah terlalu sulit. Yang sulit adalah menerjemahkan kata-kata itu ke dalam bentuk gerakan-gerakan ilmu pedang. Dan guru juga menyadari hal ini. Karena itu, beliau membuat contoh-contoh gerakan itu yang dilukis dengan pahat pada dinding goa. Iya, Eyang. Saya sudah beberapa kali melihat pahatan yang amat indah itu. Nanti tugas kalian berdua ialah menerjemahkan kitab ini dengan mengambil contoh lukisan pada dinding. Dan satu lagi, ilmu ini, gubahan ini menurut guru harus dimainkan oleh 2 orang. Yang satu pria dan yang lainnya lagi wanita. Itulah sebabnya aku menaruh harapan besar di atas pundak kalian. Aku sendiri sudah beberapa kali mencoba mempelajarinya, selalu gagal. Ada banyak hal yang bagiku, orang jompo ini, terasa rumit. Nah, anak-anakku, kupikir sudah cukup. Apa yang pernah dipesankan guru padaku, sudah kusampaikan pada yang berhak menerimanya. Sekarang, aku mau istirahat. Aku lelah sekali. Bagaimana dengan luka Eyang? Sudah. Jangan pikirkan soal luka. Aku merasa masih cukup kuat. Kalian tidak usah mencemaskannya. Nah,
Selamat malam anak-anakku. Selamat malam, Eyang. Selamat malam, Eyang. Retno Marlangen dan Pangeran Jayakusuma meninggalkan ruangan Kiraganata. Mereka menyusuri lorong-lorong gua yang gelap pekat. Tapi karena sudah terlalu biasa, Retno Marlangen bergerak dengan cepat. Sesampai di depan kamarnya, gadis itu berhenti. Tanpa menoleh kepada Pangeran Jayakusuma, dia berkata, Jayakusuma, kau ikut aku. Malam ini kau harus tidur di kamarku. Apa? Tidur di kamar Bibi? Iya. Apa yang aneh? Kau tidak mau tidur di kamarku? Tidak menolak, Bi. Jangan bercanda. Aku bersungguh-sungguh. Iya, Bi. Aku mau. Aku mau tidur di kamar Bibi. Nah, ayo masuk. Ruangan tidur yang nyaman. Tentu aku akan bisa tidur dengan nyenyak. Apakah ini ranjang tidur Bibi? Jangan mengotori tempat tidurku. Ayo turun. Maaf, Bi. Tapi kulihat tak ada tempat tidur lainnya di ruangan ini. Aku akan tidur di mana? Kau kira kau akan kusuruh tidur di mana? Di situ, di ranjang Bibi. Jayakusuma, kau ingin tidur di ranjang ini bersamaku? Bukan begitu, Bi. Soalnya tak ada tempat tidur yang lain. Jayakusuma, kau boleh saja tidur di ranjang ini bersamaku kalau aku menghendakinya. Tapi sayang sekali, aku tidak menghendakinya. Jadi, ya terpaksalah kau tidur di situ. Di mana? Di situ, di lantai batu itu. Dingin sekali di sini, Bi. Masa bodoh, bukan urusanku. Nah, selamat tidur. Nasib. Selamat tidur, Bi. Malam itu terasa dingin, terlebih bagi Pangeran Jayakusuma yang tidur di atas lantai batu. Sampai larut malam dia tak bisa tidur. Dia berusaha memejamkan mata agar tidur, tapi semakin dia berusaha, semakin susah untuk tidur. Lain halnya dengan Retno Marlangen yang nampak tidur nyenyak sekali. Dalam keremangan cahaya pelita daun jarak, Pangeran Jayakusuma melihat betapa cantiknya gadis remaja itu. Bibi, kau memang cantik sekali. Tapi sayang kau seperti tidak punya hati. Kau galak bagi kucing beranak. Bibi Retno Marlangen? Retno Marlangen? Untung kita menggunakan pedang kayu. Kalau saja pedang pancakumara yang kita pakai untuk latihan, barangkali tanganmu sudah terpotong sebelah. Bagaimana serangan-seranganku tadi, Bi? Apa cukup berbahaya? Seranganmu masih seperti babi. Kau bukan menyerang dengan Garuda Winata, tapi menyeruduk seperti babi. Aku kan sudah berusaha memenuhi petunjuk Bibi. Masih kurang apa lagi? Lihat saja caramu memegang pedang. Masih salah. Nih, begini seharusnya. Jangan begitu. Begini, Bi? Ya, begitu. Dan kakimu harus dalam keadaan sikap kuda-kuda yang benar. Tidak boleh sembarangan. Ayo, ulangi. Sana menjauh sana. Kutunggu di sini. Baik, Bi. Ya, cukup. Awas. Kalau sampai salah lagi, ku banting kau ke atas batu-batu panas itu. Aku siap menyerang, Bi. Kalau mau menyerang, lakukan saja. Tidak usah bilang-bilang. Aduh. Mengapa Bibi menggebuk punggungku? Karena kau sudah berbohong padaku. Sudah, Bi. Sakit kan? Sekarang kau jawab pertanyaanku. Apa benar kau sudah pernah belajar ilmu Garuda Winata? Sudah, Bi. Aku belajar di perguruan Jabon Garut. Coba lihat. Kau kenal jurus ini? Hup, hiya, hei, ya, hup, hiya, hup, hiya, hiya, hei, Kalau hiya. tidak salah, itu jurus Langi Mangsa. Nah, betul.
Kedua lengan terpentang lebar. Oh, bukankah itu bentuk sayap seekor elang? Hop! Hiya! Kenal jurus ini tadi? Kenal, Bi. Jurus elang menyambar mangsa. Iya, benar. Sekarang lihat. Hiya! Bukankah itu paruh seekor Raja Wali? Iya, Ya, dan benar. Dan sayap yang mengepak-ngepak bergantian itu pun tentu sayap seekor Raja Wali. Oh, kelihatannya perkasa dan angkuh. Hiat, hop, hiat! Jurus apa ini tadi? Jurus Raja Wali menembus awan. Iya, tepat sekali. Tapi mengapa waktu latihan bersamaku tadi, seolah-olah kau tidak mengenal satu jurus pun? Kau harus tahu, Jayakusuma. Kita memang tidak akan belajar ilmu pedang Garuda Winata. Ilmu yang akan kita tekuni sepanjang hayat kita ini bernama Wita Radia. Dan itu merupakan ilmu tandingan Garuda Winata. Tapi sebelum memahami Wita Radia, kita harus lebih dulu memahami Garuda Winata. Hei, atau kau hanya berpura-pura saja? Tidak, Bi. Aku memang belum bisa apa-apa. Dan itu sebenarnya kesalahan Pangelet. Siapa Pangelet? Guruku di Jabon Garut sana. Dia sengaja mengajari jurus-jurus hafalan padaku. Memang, aku hafal bermacam-macam jurus Garuda Winata. Tapi untuk melakukannya, aku tak mampu. Hanya hafalan saja. Pangelet memang licik. Tapi dia sekarang sudah mati. Maksudmu Pangelet yang pernah datang ke perguruan Kapakisan beberapa waktu yang lalu? Iya, Bi. Dia mati karena terkena lemparan senjata rahasia Bowong, pamannya sendiri. Aku baru mendengar ada sang guru hanya mengajarkan jurus-jurus hafalan pada muridnya. Untuk apa jurus hafalan begitu? Barangkali untuk mencelakakan muridnya sendiri, Bi. Tidak ada guru yang berniat mencelakakan muridnya. Itulah sebabnya aku tak mau memanggil guru pada Bibi. Aku lebih senang memanggil Bibi karena setiap mendengar kata guru, aku selalu teringat Pangelet yang jahat itu. Alah, sudahlah. Kau panggil Bibi atau guru, bagiku sama saja. Sebab Retno Marlangen hanya satu. Selesai menemani Pangeran Jayakusuma berlatih ilmu pedang, Retno Marlangen mengajak pemuda itu menengok Ki Raganata. Tapi mereka terkejut karena begitu sampai di ruangan Ki Raganata, orang tua itu telah tidak ada lagi di sana. Ruangan telah kosong. Eyang! Ruangan tidur Ki Raganata kosong. Entah kemana perginya orang tua itu. Tiba-tiba saja lenyap seperti ditelan bumi. Retno Marlangen dan Pangeran Jayakusuma masih penasaran. Mereka mencari ke sana kemari. Hampir setiap sudut mereka periksa dengan seksama. Bahkan mereka mencari sampai di luar goa sambil memanggil-manggil tiada hentinya. Eyang Raganata! Eyang Raganata! Namun tiada yang menjawab bunyi panggilan itu. Suasana goa Kapakisan bahkan terasa semakin sunyi. Mereka menjadi putus asa. Kemudian kembali ke ruangan tidur Ki Raganata. Dan di atas pemparingan orang tua itu, Pangeran Jayakusuma menemukan sepucuk surat. Surat apa itu, Jayakusuma? Entahlah, Bi. Tapi agaknya Eyang Raganata yang menulis aksaranya. Coba dengar, Bi. Akan kubaca. Anak-anakku, kalau tulisan ini sudah sempat kalian baca, maka berarti aku sudah pergi meninggalkan Goa Kapakisan. Ya, goa yang sudah seperti darah dagingku ini terpaksa ku tinggalkan karena aku tak ingin membuat perhatian kalian bercabang. Aku justru ingin kalian berdua memusatkan perhatian dalam menekuni ilmu pedang Wita Radia warisan guru kita. Anak-anakku, kalian tahu bahwa aku terluka oleh senjata rahasia dua iblis Bowong Sunti. Senjata rahasia itu mengandung racun yang sangat jahat. Kalau aku tetap bertahan di sini,
besar kemungkinan aku akan mati. Atau kalau nasibku masih baik, aku akan menderita kelumpuhan. Itulah sebabnya aku pergi. Aku tak ingin kalian mempelajari ilmu pedang sambil merawat orang tua yang sudah tak mempunyai daya lagi. Oh, rupanya selama ini Eyang Raganata sangat menderita karena lukanya, Bi. Dan kita sama sekali tidak tahu karena kita sibuk sendiri. Iya, kita bersalah karena kurang memperhatikan beliau, Kusuma. Coba kau teruskan lagi. Baik, Bi. Anak-anakku, racun Bowong Sunti memang sangat jahat dan mematikan. Tapi bukan berarti tak ada obat pemunahnya. Dan aku pergi ini untuk mencari obat pemunah racun itu. Apakah beliau juga menjelaskan tentang obat pemunah itu? Coba akan kuteruskan, Bi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.